Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Keisha Dalam Prameswari. Saya dari Offering P10. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi material maju untuk aplikasi teknologi tinggi, yaitu dengan memahami semikonduktor, biomaterial, smart material, dan rekayasa nanomaterial. Nah, untuk pertama-tama, yaitu apa itu material maju? Material maju adalah bahan yang dirancang khusus dengan sifat-sifat unggul yang melampaui material konvensional. Material ini memiliki kombinasi unik dari beberapa sifat fisik, kimia, mekanik, dan memungkinkan aplikasi inovatif dalam bidang. Nah, contohnya yaitu nanomaterial, material komposit, keramik canggih, polimer kerja tinggi. Untuk karakteristiknya sendiri, ada kekuatan, yaitu tahan terhadap tekanan mekanis yang besar tanpa deformasi. Contohnya, titanium untuk pesawat terbang. Dan untuk selanjutnya yaitu berat ringan, meningkatkan efisiensi energi khusus dalam transportasi. Contohnya yaitu komposit serat karbon pada mobil balap. Dan selanjutnya ada ketahanan lingkungan, yaitu tahan terhadap korosi, suhu tinggi, atau bahan kimia. Contohnya yaitu superalloy untuk mesin turbin gas, dan selanjutnya yaitu sifat responsif. Contohnya yaitu material piezoelektrik dalam sensor tekanan. Untuk selanjutnya di sini ada perbedaan antara material konvensional atau dengan material maju, yaitu dengan perbedaan dari beberapa aspek, yaitu seperti desain sifat, efisiensinya, responsivitasnya. Selanjutnya ada skala rekayasanya. Nah, bisa dilihat bentuk perbedaannya pada di tabel berikut. Nah, mengapa material maju ini sangat penting? Bagi saya, mengapa sangat penting? Karena dapat mendukung kemajuan teknologi dalam banyak industri, dapat membantu mengurangi konsumen energi terbarukan, dan pengembangan teknologi yang sangat ramah lingkungan. Untuk selanjutnya di sini ada semikonduktor. Semikonduktor sendiri adalah bahan yang memiliki konduksivitas listrik di antara konduktor seperti logam, isolator, atau seperti kaca. Semikonduktor dapat menghantarkan listrik dalam kondisi tertentu dan berfungsi dengan komponen kunci berbagai perangkat elektronik. Nah, di sini jenis semikonduktor ada dua jenis, yaitu semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Untuk intrinsik sendiri yaitu semikonduktor murni yang tidak memiliki doping. Dan untuk semikonduktor ekstrinsik yaitu semikonduktor yang telah didoping dengan elemen lain untuk meningkatkan konduktivitasnya, yaitu terdiri dari tipe N dan tipe P. Untuk tipe N sendiri yaitu doping dengan elemen yang memiliki lebih banyak elektron, misalnya fosfor. Untuk tipe P sendiri yaitu doping dengan elemen yang memiliki lebih sedikit elektron, misalnya yaitu boron. Nah, untuk aplikasi semikonduktor sendiri yaitu ada transistor digunakan sebagai penguat sinyal saklar dalam energi elektronik. Yang kedua ada dioda, memungkinkan arus listrik mengalir dengan satu arah, digunakan dengan penyearah dan lampu LED. Untuk selanjutnya sendiri ada sel surya, yaitu mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui fotokatalis. Di sini merupakan sebuah contoh gambar semikonduktor yaitu kristal silikon, yang dimana bahan semikonduktor yang sering digunakan fotokatalis atau dari bahan serat optik. Nah, di dalam semikonduktor sendiri ini telah merevolusi industri elektronik dengan memungkinkan miniaturisasi perangkat dan peningkatan efisiensi. Tanpa semikonduktor, banyak teknologi modern yang kita dapat gunakan seperti komputer, smartphone, serta perangkat rumah tangga. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga tentang biomaterial, yang dimana biomaterial sendiri adalah material yang dirancang untuk berinteraksi dengan sistem biologis, baik untuk diagnosis, terapeutik, serta peningkatan fungsi biologis. Material ini digunakan untuk mengganti, mendukung, dan memperbaiki jaringan tubuh manusia atau hewan. Nah, untuk jenis-jenis biomaterial sendiri ini terdapat dua jenis, yaitu biomaterial alami dan sintesis. Dan untuk contoh biomaterial alami sendiri yaitu seperti kolagen, kitosan, gelatin,
siap patit. Nah, untuk keunggulan biomaterial alami sendiri ini yaitu biopatibel secara alami, secara logis. Dan untuk kekurangannya yaitu stabilitas mekanisme yang rendah sehingga sulit untuk dimodifikasi. Dan untuk biomaterial sintesis sendiri contohnya seperti polimer seperti polietilena, titanium, dan panduan cobalt. Keunggulannya yaitu stabilitas yang tinggi, sifat mekanis yang dapat disesuaikan. Dan untuk kekurangan sendiri yaitu resiko penolakan biologis lebih tinggi dibandingkan material alami. Dan untuk aplikasi biomaterial sendiri, saya mencontohkan 3 aplikasi, yaitu implan medis. Nah, implan medis ini contohnya seperti pergantian sendi yang bahannya dari titanium atau bisa juga polimer seperti polietilena, dan ada juga dengan rekayasa jaringan yaitu sifot atau kerangka jaringan serta rekayasa kulit pasien luka bakar. Dan selanjutnya sendiri ada peralatan medis. Contohnya seperti alat pacu jantung, kateter berbasis polimer biokompatibel. Nah, berikut merupakan contoh aplikasi dari biomaterial. Nah, saya memakai contoh yaitu implan medis. Misalnya buatan pinggul. Uh, pada biomaterial ini sendiri ada beberapa tantangan dan keunggulannya seperti harga produksi yang lebih canggih seringkali mahal. Yang kedua harus memenuhi standar etika dari beberapa peraturan internasional aplikasi medis. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga tentang smart material. Apa sih smart material itu? Smart material adalah material yang mampu merespon perubahan lingkungan eksternal seperti suhu, tekanan, medan listrik, atau medan magnet dengan memberikan respon spesifik seperti bentuk, warna, atau sifat lainnya. Untuk di sini jenis-jenis smart material di sini ada 3 jenis, yaitu piezoelektrik, yaitu merespon tekanan mekanis dengan menghasilkan medan listrik. Contohnya kristal kuarsa digunakan sensor dalam tekanan atau perangkat ultrasonik. Untuk selanjutnya ada magnetoid, yaitu mengubah sifat mekanis seperti misalnya kekakuan ketika dipaparkan pada medan magnet. Contohnya seperti fluida magnetorologis dalam suspensi kendaraan. Untuk selanjutnya yaitu ada elektroluminescen, menghasilkan cahaya saat diberikan tekanan listrik. Contohnya material pada layar OLED atau organic light emitting diode. Untuk selanjutnya sendiri di sini ada aplikasi smart material, yaitu ada 4 sifat aplikasinya, yaitu pada bidang sensor, aktuator, otomotif, robotika. Dan untuk pada bidang sensor ini sendiri terdapat mengukur tekanan atau suhu getaran. Misalnya contohnya sensor tekanan pada piezoelektrik untuk perangkat medis. Untuk aktuator sendiri untuk mengkonversi listrik menjadi gerakan mekanis. Contohnya aktuator piezoelektrik pada printer inkjets. Misalnya pada bidang otomotif yaitu suspensi magnetologi yang menyesuaikan pada medan magnet. Untuk robotika sendiri ini seperti logam yang dibentuk untuk akuatur yang ringan. Nah, pada smart material design ini merupakan kunci inovasi di berbagai teknologi modern. Mereka memberikan solusi yang responsif dan efisiensi. Contohnya pada aplikasi smart material yang saya jelaskan tadi ada bidang otomotif, robotika, atau perangkat elektronik. Nah, berikut merupakan contoh aplikasi pada smart material, yaitu alat sensor tekanan yang berubah warna sesuai dengan tingkat tekanannya. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa nanomaterial. Nah, apa sih nanomaterial tersebut?
Material dengan salah satu dimensi berada dengan skala nanometer 1 sampai 100 nanomili. Pada skala ini, material menunjukkan sifat unik yang berbeda dari material bulk atau massa besar akibat perubahan struktur atomik dan interaksi kuantum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode sintesis nanomaterial. Ada metode top down dan bottom up. Untuk metode top down sendiri, material besar diperkecil sehingga nanoskala menggunakan teknik seperti litografi atau penggilingan. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu hasil yang tidak seragam. Contohnya seperti produksi film tipis dan elektronik. Untuk selanjutnya, metode bottom up yaitu nanomaterial yang dibentuk dari atom atau molekul individu. Metodenya meliputi Sol Gel, yaitu membuat nanopartikel dari lautan kimia. Dan selanjutnya yaitu ada chemical vapor deposit atau CVD, yaitu deposisi material pada the gas reaktif. Untuk aplikasinya sendiri yaitu ada 3. Di sini saya akan menjelaskan elektronik terlebih dahulu. Nah, pada elektronik terlebih dahulu ini, transistor skala nano yaitu seperti miniaturisasi perangkat. Untuk quantum dots-nya digunakan dalam layar TV untuk meningkatkan kualitas warnanya. Dan untuk medis sendiri yaitu ada 2. Penghantar obat berbasis nanopartikel, yaitu seperti target spesifik untuk terapi kanker. Dan biomagging, nanopartikel emas atau perak untuk pencitraan jaringan. Dan selanjutnya yaitu ada energi. Di sini saya akan menjelaskan energi yang berkaitan dengan sel surya yang berbasis quantum dots, yaitu efisiensinya lebih tinggi melalui manipulasi sifat optik. Dan selanjutnya ada baterai nanolitium, yaitu meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kecepatan pengisian daya. Dengan begitu, kita menguasai rekayasa nanomaterial. Masa depan teknologi material membuka peluang besar di bidang energi bersih, kedokteran, dan elektronik yang canggih. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu dapat disimpulkan material maju ini mengubah kita memahami dengan menggunakan di berbagai bidang mulai dari teknologi hingga kesehatan. Dengan sifatnya yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tertentu, material ini dapat menjadi tulang punggung inovasi di masa depan. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.